Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nahayuni Putri dari kelas TI 3D dengan NIM 19417200008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ada di Jupsheet 15 dan akan mengerjakan tugas yang ada di dalam Jupsheet 15. Di sini karena di praktikum sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Nah, untuk yang pertama yaitu praktikum mengenai heatmap. Nah, heatmap ini adalah jenis visualisasi yang menggunakan kode warna untuk mewakili nilai atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Nah, untuk melakukan praktikum-praktikum di sini, kita sebelumnya jika kita menggunakan plot, kita di sini akan menggunakan library yang bernama Seaborn. Nah, library ini nantinya akan menampilkan antarmuka tingkat yang lebih tinggi dan dapat membuat grafik yang lebih menarik daripada praktikum yang sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini, jadi di sini ini adalah daftar kota. Setelah itu ada bulan dari bulan Januari sampai Desember, terus ada temperatur yang mewakili tiap kota tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan Seaborn ini untuk memanggil heatmap yang akan menampilkan grafik mengenai temperatur di setiap kota dengan labelnya yaitu setiap bulannya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat berarti dari keterangan di sebelah kanan kita dapat melihat bahwa apabila warnanya pekat berarti suhu atau temperaturnya itu rendah. Sedangkan untuk cerahan tingkat tinggi maka suhunya semakin tinggi. Nah, untuk pemetaan tersebut, nah ini kan masih agak kurang jelas karena warnanya masih hampir sama antara yang terang dan yang gelap, hanya memiliki satu warna. Nah, kita juga dapat mengganti warna dari grafik heatmap ini dengan beberapa warna. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa warna, tapi kita coba untuk menggunakan warna cool rum, yaitu warna dari biru ke merah. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kode CMap yaitu cool rum. Nah, jadi di sini warnanya nanti akan berubah. Dan di sini dapat kita lihat bahwa apabila warnanya biru berarti suhunya rendah, apabila warnanya merah berarti suhunya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya akan terlihat lebih jelas seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu praktikum mengenai visualisasi statistika histogram. Nah, di sini saya mengupload file CSV-nya ke dalam sebuah Google Drive. Nah, di Google Drive ini nanti kita akan melakukan split. Nah, setelah melakukan split dengan menggunakan library Panda, data file CSV tersebut akan dibaca lalu akan menampilkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa kolom dan beberapa baris data. Nah, setelah itu kita akan memetakan menggunakan histogram. Jadi histogram ini adalah salah satu visualisasi yang cukup penting untuk memahami distribusi data. Nah, contohnya di sini kita akan melakukan pendistribusian data pada kolom price. Jadi di sini ada kolom price. Nah, ini di kolom price ini kita akan melakukan visualisasi datanya menggunakan histogram ini. Nah, dengan kode seperti ini, jadi berdasarkan kolom price, nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari data-data tersebut kita mengetahui bahwa kolom price-nya itu terdiri distribusinya ada yang seperti ini, yang sangat tinggi hingga ada yang rendah. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat histogram secara berkelompok. Nah, contohnya berdasarkan roda penggerak. Jadi, kita akan memetakan price namun berdasarkan drive wheels-nya. Nah, berdasarkan ini nih.
Jadi kalau yang RWD ya dikelompokkan RWD, kalau yang FWD berdasarkan FWD, kalau yang 4WD berdasarkan dikelompokkan bersama yang memiliki drive wheel 4WD. Nah, sehingga kodenya akan menjadi seperti ini, ada by drive wheel. Nah, nantinya itu akan ada array. Jadi akan ada 3 karena jenis drive wheel-nya itu ada 3, yaitu 4WD, FWD, dan RWD. Nah, nanti dipetakan berdasarkan ini. Nah, nanti ini terlihat berdasarkan masing-masing kelompok. Price-nya terlihat berdasarkan masing-masing kelompok dari drive wheels. Nah, seperti itu. Nah, kita juga dapat membuat histogram berdasarkan bentuk seri. Nah, ini jadi di sini kita berdasarkan bore dan stroke. Nah, di sini histogramnya, terus ini ada beberapa fungsi untuk menampilkan histogram tersebut, desain histogramnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang berwarna orange itu adalah bore, berwarna ungu muda adalah stroke, dan yang berwarna ungu tua ini adalah gabungan dari bore dan stroke. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan saja secara cepat ke yang praktikum 3, yaitu visualisasi statistika, regresi, dan variabel kategori statistika. Nah, dengan menggunakan data yang ada di praktikum 15.2, kita akan menggunakan fungsi regplot untuk membuat scatter plot dengan garis regresi yang sesuai dengan data. Nah, di sini kita memanggil dari, terus kita memanggil regplot untuk membuat scatter plotnya dengan X-nya adalah engine size, Y-nya adalah price, datanya berdasarkan data yang tadi sudah kita load dari file CSV-nya, lalu kita menampilkannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa statistika regresinya seperti ini. Nah, selain itu kita juga selain itu cara untuk memvisualisasikan variabel kategori dengan cara menggunakan box plot. Box plot ini akan menggambarkan variabel-variabel statistik seperti kuartil 1, median, kuartil 2, kuartil 3, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba tetap menggunakan data di kolom price. Jadi di sini kita akan mengkategorikan berdasarkan body style-nya. Jadi di body style convertible itu range data price-nya itu di sini, sedangkan untuk hatchback di bawahnya. Nah, sedangkan untuk sedan ini seperti ini, untuk wagon dan seperti itu seterusnya untuk membaca datanya. Nah, itu penjelasan singkat saya mengenai praktikum yang telah saya kerjakan sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mengerjakan tugas latihan dari job sheet 4, job sheet 15, yaitu visualisasi 3. Nah, ada 2 soal nih. Yang soal pertama yaitu sebuah data menunjukkan penggunaan CPU rata-rata per jam untuk komputer pekerja selama seminggu. Nah, setiap baris data memiliki 1 hari dalam seminggu yang dimulai dengan Senin. Setiap kolom data adalah 1 jam dalam sehari dimulai dengan 0 menjadi tengah malam. Buat bagan yang menunjukkan penggunaan CPU selama seminggu, bagan yang dibuat harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu jam berapa pekerja biasanya makan siang, apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan, pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Jadi di sini ada data dari CPU usage mulai dari hari Senin sampai Minggu. Nah, di sini saya mendefinisikan harinya dulu, yaitu dari hari Senin sampai Minggu sesuai data. Setelah itu saya mendefinisikan jamnya dari jam 00 sesuai yang diminta, yaitu jam 00 itu adalah tengah malam hingga jam 23 atau lebih tepatnya jam 11. Nah, di sini saya menggunakan PLT figure dengan fixed size-nya itu 20,7. Setelah itu saya menggunakan Seaborn dan menggunakan heatmap dari library Seaborn untuk memetakan CPU usage dengan
Y-tick labelnya itu adalah berdasarkan hari yang sudah saya definisikan, X-tick labelnya berdasarkan jam yang sudah saya definisikan, dan CMAP-nya di sini saya menggunakan seismic. Jadi seismic itu menggunakan warna dari biru tua ke putih lalu ke merah tua. Jadi akan sangat terlihat. Nah, setelah itu untuk menampilkannya dengan kode seperti ini. Rotationnya itu adalah 0. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada jam 00 atau dari tengah malam sampai jam 8 itu CPU usage-nya masih sangat rendah, yaitu karena rata-rata berwarna biru tua. Nah, setelah itu pada hari kerja atau weekday itu mulai terjadi peningkatan pada jam 9 ini karena warnanya sudah berubah menjadi biru tua. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan coba menjawab pertanyaan, yaitu jam berapa pekerja biasanya makan siang. Jadi dapat kita lihat dari sini pada jam 9 hingga jam 12 itu rata-rata digunakan komputernya, bahkan ada yang sampai berwarna merah terang. Nah, tapi pada jam 13 sudah mulai berwarna biru tua, itu artinya sudah mulai tidak digunakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makan siang pada pekerja tersebut adalah dimulai dari pukul 13 hingga pukul 14. Jadi keperkiraan yaitu antara 1:30 mungkin sampai 1:30 seperti itu. Nah, jadi sedangkan untuk di hari Rabunya itu ada penambahan. Jadi mungkin di hari Rabu lebih senggang untuk jam istirahatnya itu jam makan siang mungkin 2 jam di sini. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan? Jawabannya adalah ya, tapi tidak di semua akhir pekan. Jadi di akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu, pekerja libur, tetapi di hari Minggu pekerja masuk namun di jam-jam tertentu, yaitu di jam 18, 19, dan 20. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Jawabannya adalah karena pada hari Senin dan Selasa berwarna biru, maka itu artinya mereka bekerja hanya sampai pukul 5 sore. Sedangkan untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat karena berwarna merah berarti pekerja melakukan pekerjaan mereka pada malam hari yaitu sampai pukul 6 sore. Sedangkan untuk weekend yaitu dilakukan pada hari Minggu, yaitu bekerja pada jam 6 sore sampai jam 8 malam. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dengan menggunakan heatmap ini kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara langsung. Jadi melalui visualisasi kita dapat menjawab beberapa pertanyaan daripada kita menggunakan data-data ini. Jadi adanya visualisasi untuk memudahkan kita dalam pembacaan data. Nah, kita akan berlanjut ke soal yang kedua, di mana soal kedua yaitu ada seorang peneliti sedang mempelajari jamur. Mereka telah menemukan cincin jamur dan memberi label koordinat. Biasanya jamur menyebar keluar dari pusat jamur awal. Dengan koordinat di bawah ini, peneliti ingin menjawab pertanyaan kira-kira di manakah letak pusat pertumbuhan jamur. Jadi kita harus membuat bagan yang memungkinkan peneliti memperkirakan pusat pertumbuhan. Nah, di sini kita memiliki titik koordinat X dan Y dari masing-masing jamur. Jadi, misal jamur yang pertama yaitu memiliki koordinat X-nya itu adalah 4,61 dan Y-nya adalah minus 2,36. Seperti itu cara pembacaannya sampai data yang terakhir. Nah, di sini kita cukup menggunakan regression plot. Nah, untuk memetakannya. Jadi, sesuai yang tadi bahwa peneliti telah menemukan cincin jamur, jadi cincin jamurnya itu adalah ini karena berbentuk hampir seperti lingkaran meskipun terlihat seperti oval. Jadi data-data yang XY ini
tervisualisasikan berdasarkan titik, karena saya menggunakan marker 0 dengan color green. Nah, setelah itu dengan size-nya saya menggunakan size 10 agar lebih terlihat. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa ada jamur itu memang berbentuk melingkar, tapi terdapat titik-titik di mana banyak jamur yang berkumpul di sana, atau kita dapat menyebutnya sebagai pusat pertumbuhan. Jadi di sini ada 2 pusat pertumbuhan, yaitu di atas dan di bagian bawah. Namun untuk bagian bawahnya ini masih terlalu renggang, jadi pusat pertumbuhan yang paling utama itu ada di bagian atas, yaitu dengan Y-nya ada di titik 12,5, di sekitaran 12,5, dan X-nya yaitu ada di sekitaran nilai 7 sampai nilai 10. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya Matplotlib ini, kita dapat dengan mudah membaca data, titik-titik data, kita ada juga mudah untuk memperkirakan pusat dari penyebaran data. Nah, seperti itu. Seperti itulah praktikum yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.